Kelang guru penggerak datang, angkatan 11 kelas A bersinar terang. Orangnya hebat-hebat tak gentar, menjadi agen perubahan sadar. Kreatif rancang langkah besar, demi kemajuan bangsa kita bersinar. Bersama kita bergerak dan ungkap impian jadinya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi kembali, Pak Darwis. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah hari ini saya keadaan baik. Bagaimana juga Pak Darwis hari ini? Alhamdulillah, saya dengan keadaan baik juga. Saya dengar Pak akan melakukan coaching hari ini dengan rekan sejawat Bapak. Oh iya Pak, rencana setelah ini saya akan melaksanakan coaching terhadap rekan saya. Tadi beliau menelpon saya, katanya mau curhat mengenai masalah yang dihadapinya. Oh, baik Pak. Saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Bapak lakukan. Dengan senang hati Pak, karena itu akan membantu saya dalam mengembangkan kemampuan coaching saya. Sebelum memulai coaching, kita akan berdiskusi terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang saya gunakan untuk penilaian proses coaching hari ini. Siap Pak. Bagaimana prosesnya Pak untuk penilaian? Jadi gini, saya akan menilai Bapak berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Bapak sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oh, seperti itu ya Pak penilaiannya. Iya Pak, seperti itu. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak sebelum melakukan coaching hari ini. Apa kiranya Bapak berkenan? Berkenan Pak, siap. Baik. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan nanti dan saat melakukan coaching nanti? Saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching ini Pak. Mulainya dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot mungkin Pak. Bagus sekali Pak. Nanti saya akan bantu untuk mengamati ya Pak. Ya, agar kemampuan kompetensi saya ini meningkat. Siap. Kemudian bagian kompetensi mana yang spesifik yang ingin Bapak kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Mungkin itu salah satunya. Kalau begitu nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati kedua pertanyaan atau kedua kompetensi tersebut. Siap Pak. Untuk indikator capaian tujuan pengembangan yang Bapak ingin seperti apa? Inginkan seperti apa? Saya bisa memfasilitasi coaching saya untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya dengan menggali potensinya sendiri. Mungkin langkah awal seperti itu sih Pak. Oh iya, baiklah Pak kalau begitu. Nanti setelah ini silakan melakukan coaching. Semangat Pak, semoga berhasil. Siap, pasti semangat. Ya. Mudah-mudahan berhasil. Mudah-mudahan, amin. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Saat ini sedang sehat Pak. Bagaimana sebaliknya Pak? Alhamdulillah Bu, saya juga sedang sehat. Apa yang ingin kita bicarakan hari ini? Jadi begini Pak, dalam 1 bulan ini saya sebagai seorang guru merasakan kekhawatiran karena anak didik saya itu tidak seluruhnya terlibat aktif dalam pembelajaran. Oh, jadi Ibu merasa khawatir ya karena ada siswa yang tidak turut aktif dalam pembelajaran? Iya betul Pak, betul sekali. Bahkan kadang siswa tersebut tertidur, menguap, seperti itu Pak. Oke, waktu kita hanya sebentar nih. Dari percakapan kita hari ini, apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin menemukan solusi atas permasalahan saya saat ini, yaitu siswa yang tidak terlibat aktif dalam pembelajaran. Saya ingin siswa itu semuanya merasakan
interaktif gitu Pak dalam pembelajaran itu, ikut terlibat, ikut berdiskusi, ikut bereksperimen. Jadi tidak ada lagi siswa-siswa yang tertidur ataupun banyak menguap di kelas. Oh, jadi kalau dari hasil pengamatan Ibu nih, pembelajaran yang efektif itu seperti apa? Kalau menurut pengamatan saya ya Pak ya, pembelajaran yang efektif itu adalah pembelajaran yang seluruh siswanya itu terlibat aktif dalam pembelajaran. Tidak ada siswa yang tertidur, tidak ada siswa yang menguap, justru semua siswanya itu ikut serta dalam pembelajaran tersebut, gitu Pak. Oh iya, jadi pembelajaran yang efektif itu seperti yang tadi Ibu jelaskan. Iya Pak. Oke. Jika diukur nih secara level, misalnya 1 sampai 10, Ya. siswa dan pembelajaran yang Ibu laksanakan masih ada di level berapa? Kalau idealnya berada di 10 ya Pak ya, saya mungkin saat ini berdasarkan hasil pengamatan saya masih ada di level 5 Pak. Lalu target ini mau di level berapa? Ya karena di level 10 itu saya rasakan sangat sulit ya Pak ya, untuk kondisi sekarang ini sulit sekali untuk mencapai level 10, jadi sepertinya saya targetkan dulu di level 7 saja. Nah, oke. Nah, dari itu apa yang bisa Ibu lakukan supaya target itu tercapai? Saya sih merencanakan ya Pak ya, yang harus saya lakukan pertama kali itu adalah memetakan siswa sesuai kebutuhan belajar mereka. Kemudian saya melakukan pembelajaran dengan strategi-strategi pembelajaran yang berbeda. Ya mungkin bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi, melakukan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik hasil dari pemetaan kebutuhan belajar tadi. Nah, dari hasil tersebut apakah bisa dilakukan? Sebetulnya kemungkinannya bisa Pak, semua bisa saya upayakan, bisa saya lakukan lah Pak ya. Yang paling awal Bu ya, yang dapat dilakukan oleh Ibu apa? Ya Pak, kemungkinan ya Pak ya, kalau saya lihat dari segi prioritas untuk melihat kebutuhan belajar anak itu kan kita harus melakukan asesmen awal dulu ya Pak ya. Jadi sepertinya yang saya prioritaskan pertama adalah saya harus melakukan asesmen awal. Kemudian saya akan memetakan kebutuhan peserta didik itu sesuai dengan kesiapannya, sesuai dengan minatnya, kemudian sesuai dengan profil belajar mereka. Itu Ibu udah menemukan apa yang harus dilakukan. Nah, kira-kira kapan Ibu bisa melaksanakannya? Saya targetkan sih Pak ya, hari Senin minggu depan itu saya akan mulai kerjakan. Kebetulan di hari Senin itu saya sudah mulai memasuki tujuan pembelajaran atau topik yang baru. Sepertinya tepat sekali jika saya di awal topik itu sudah mulai melaksanakan aksi saya tersebut. Baiklah, kalau begitu semoga kedepannya sukses. Apa yang Ibu dapatkan dari obrolan ini? Ya Pak, saya sangat senang sekali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak sudah mau menuntun saya sehingga saya dapat menemukan solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini. Oh ya, baik Bu. Kalau begitu kita bertemu lagi minggu depan ya. Siap Pak, saya juga sudah tidak tahan, sudah ingin segera melakukan aksi saya tadi. Nanti akan saya bicarakan lagi, obrolkan lagi dengan Bapak mengenai perkembangannya. Ada yang bisa saya tanyakan kembali ya? Sudah Pak, cukup. Terima kasih Pak. Terima kasih, sama-sama Bu Risha. Mangga. Wah, alhamdulillah Pak. Bagaimana keadaan Pak? Alhamdulillah keadaan masih baik seperti kemarin-kemarin Pak. Sudah melakukan proses coachingnya? Sudah Pak, alhamdulillah sudah selesai. Bagaimana tadi prosesnya? Apakah Bapak rasanya setelah melakukan proses coaching? Alhamdulillah merasa lega Pak. Saya senang bisa membantu teman saya menyelesaikan masalahnya dengan menggali potensi-potensi yang ada pada dirinya. Mungkin itu Pak yang sudah saya gali. Terus apa lagi? Tadi saya melakukan coaching dengan menggunakan pendekatan Tirta ya Pak, sesuai yang sudah ada yang tertera di dalam publik, dan senang bisa menerapkannya. Alhamdulillah, saya tadi sudah melihat dan mengamati Bapak melakukan coaching dengan pendekatan Tirta. Saya melihat sudah bagus ya Pak, sudah lengkap, mulai dari tujuan, identifikasi, maupun tanggung jawab semuanya.
yang diterapkan oleh Bapak. Iya Pak, terima kasih atas bantuan pengapatannya. Itu akan membantu saya untuk lebih baik ke depannya dalam melakukan proses coaching dengan rekan senjabat Iya. lain. Bagus Pak. Kira-kira potensi mana lagi yang ingin Bapak kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi Pak? Yang ingin saya kembangkan mungkin banyak ya Pak. Salah satunya mungkin di sini kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, karena dengan adanya pertanyaan-pertanyaan berbobot akan mampu menggali lebih dalam potensi coaching untuk menemukan solusi permasalahan yang ada di dirinya. Ya bagus. Ada lagi nggak Pak yang mau dibicarakan? Sepertinya sudah cukup Pak. Kalau begitu sekiranya diskusi kita cukup sampai di sini. Terima kasih Pak. Sama-sama. Iya. Pak Doris, terima kasih. Iya, sama-sama Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi kembali Pak Darwis. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah hari ini saya masih diberikan kesehatan. Bagaimana juga Pak Darwis hari ini? Baik Pak. Alhamdulillah sehat juga baik. Apa yang ingin kita bicarakan hari ini Pak? Yang saya ingin obrolkan hari ini, saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas Pak. Bagus Pak. Bagus sekali ya. Apa tujuan Bapak dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa. Oh baik. Apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai tujuan tersebut menurut Bapak sendiri? Seperti itu? Menurut saya sudah mencoba menerapkan metode pembelajaran dengan beberapa metode, tetapi belum ada yang benar-benar efektif Pak, dalam pembelajaran. Iya. Itu khususnya di beberapa kelas. Sebagian kelas sudah efektif. Apa yang menjadi tantangan Bapak dalam kegiatan hari ini untuk mencapai tujuan tersebut? Tantangan saya masih kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara mungkin Bapak saat pembelajaran atau ngobrol antar temannya dalam proses pembelajaran. Menurut Bapak, apa sih kebutuhan tujuan Bapak untuk hari ini? Salah satunya mungkin strategi Pak. Mungkin. Strategi pembelajaran ini yang harus membutuhkan strategi yang efektif yang bisa mengendalikan siswa supaya siswa tersebut tidak ngobrol ataupun tidak berbicara dengan temannya saat pembelajaran. Jika diukur dari level 1 sampai 10, kira-kira ada di level berapa hal tersebut? Kalau diukur 1 sampai 10 itu terlalu baik ya Pak. Paling saya ukur level 5 Pak. Level 5. Ya. Lalu kira-kira target Bapak itu berapa? Target saya kalau 10 itu mungkin kejauhan Pak ya. Paling di antara 6 atau 7. 7, baik. Iya. Target atau strategi yang ingin Bapak terapkan mengendalikan siswa yang suka berbicara dan mengobrol sesuai saat pembelajaran berlangsung. Seperti itu Pak. Ya, pertama-tama kita perlu memahami terlebih dahulu penyebab siswa suka berbicara ataupun ngobrol. Kemungkinan siswa tersebut kurang memahami ya terhadap materi yang disampaikan. Itu pun tidak hanya di saya, itu pun ada beberapa guru yang kan untuk kurang memahaminya pembelajaran. Jika ada metode apa yang akan Bapak terapkan dalam pembelajaran? Nah, metode ini saya baru saja tadi pagi mendapatkannya, coba menerapkan kata teman saya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini karena di dalamnya bisa menarik ataupun bervariasi, saling bertukar pikiran antar kelompok. Mungkin itu. Nah, metode pembelajarannya kan ini sudah ketemu sama Bapak ya. Mungkin metode tersebut Bapak akan lakukan ya? Ya, saya secepatnya akan melakukan Pak. Di minggu depan, tepatnya hari Senin, dimulai dari kelas 7A. Mungkin saya akan melakukan karena di kelas 7A dan 9B yang kurang efektif itu. Bagus itu Pak, bagus, sangat bagus sekali ya. Bagaimana Pak Agus, apakah Anda sudah memiliki gambaran tentang strategi yang
akan Anda lakukan seperti itu? Iya Pak, gambarannya sudah saya temukan, yaitu salah satunya tadi pembelajaran diferensiasi dan ditambahkan dengan KSE. Oh iya, ya baik. Saya rasa pembicaraan kita sudah selesai ya hari ini. Silakan Anda mengimplementasikan strategi-strategi pembelajaran tersebut kepada siswa mungkin seperti itu Pak. Iya, baik. Insya Allah saya akan menerapkannya strategi tersebut Iya. dengan baik. Ya. Kapan Bapak akan melaksanakan? Ya minggu depan seperti tadi ya, di kelas 7 dan kelas 9. Oh ya baik. Terima kasih ya Pak. Sama-sama Pak Iya. Darwis, terima kasih juga atas kesempatannya dapat ngobrol dengan Bapak. Iya baik. Terima kasih. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Apa Ibu. kabar, Baik, Bapak? Ibu. Oh iya, alhamdulillah ya Pak ya, kita sedang dalam keadaan sehat semuanya. Ya, apa yang akan kita bicarakan hari ini Pak? Kita akan bicara tentang permasalahan Ibu. Mungkin saya mengajar di kelas 4. Banyak sekali anak itu tidak termotivasi, tidak ikut berpartisipasi dalam pembelajaran. Kadang-kadang anak itu tertidur, Bu. Selain tertidur, mereka itu suka jajan waktu jam pembelajaran dimulai seperti itu. Oh begitu ya, jadi banyak anak yang tidak efektif belajar, malah sering ada yang tertidur, malah ada yang malah ke kantin. Jadi Iya, untuk seperti itu. iya ya. Sebelum kita lanjut ngobrol nih Pak ya, sebelum kita lanjut ngobrol lebih panjang lagi, apa yang ingin Bapak dapatkan dalam obrolan kita? Saya ingin mencari solusi tentang permasalahan-permasalahan yang ada pada diri saya sendiri, khususnya dalam pembelajaran di kelas seperti itu. Oh iya begitu ya Pak ya. Jika dilihat dari level nih, level pembelajaran Bapak di kelas itu sekarang berada di level keberapa? Pembelajaran di kelas saya, waktu dalam pembelajaran saya kira-kira itu ada di level 4 mungkin di level 4 dari kalau ratingnya dari 1 sampai 10, 4 saya diperkirakan. Begitu ya, berada di level keempat ya Pak ya. Lalu kira-kira kalau ideal kan ada di 10 berarti ya Pak ya? Oh iya, iya. Oh ya, berada di 10, Bapak sekarang ada di level ke 5. Ya berarti Bapak targetkan ada di level ke berapa kira-kira ya Pak ya? Untuk 10 itu terlalu sempurna ya Bu, bagi anak-anak. Mungkin banyak selain dari permasalahan yang saya sebutkan tadi, mungkin saya itu diperkirakan, saya targetkan itu naik ke level ke-8 ya, naik beberapa poin, antara 4 poin menjadi level 8. Kemungkinan seperti itu. Bagus Pak ya, semoga saya yakinlah bisa ya Pak ya. Menurut Bapak kira-kira penyebab siswa di kelas kurang bersemangat itu apa Pak? Penyebabnya mungkin anak itu kurang termotivasi, pembelajaran saya begitu monoton. Terus yang kedua, faktor-faktor penyebabnya mungkin penyebab kebutuhan anak yang beraneka ragam. Mungkin dari lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, mungkin itu seperti itu. Jadi anak mulai tidak termotivasi dalam pembelajaran dan tidak mau belajar. Yang berikutnya juga kemampuan siswa yang berbeda-beda seperti itu. Oh iya betul ya Pak ya. Coba ceritakan metode pembelajaran yang bagaimana yang akan Bapak lakukan. Mungkin saya akan mencari metode-metode, mungkin yang kemarin-kemarin saya menggunakan metode diskusi ceramah yang saya gunakan seperti itu. Mungkin saya akan mencoba yang cocok bagi siswa, mungkin ya metode pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan PSE seperti itu. Oh iya betul, bagus ya Pak ya. Terus kira-kira kendala lain dalam pembelajaran Bapak selain dari metode tadi apa Pak? Mungkin kendalanya saya harus mempersiapkan terlebih dahulu hal-hal yang harus, soalnya memerlukan waktu, memerlukan persiapan segala macam. Seperti itu. Ya mungkin dari segi media juga ya Pak Ya, ya. segi media. Kira-kira metode mengajar dan media pembelajaran sehingga menarik dan siswa bersemangat mengikuti pelajaran, apa yang seharusnya Bapak lakukan?
Seharusnya yang saya lakukan yaitu memenuhi kebutuhan siswa ya. Yang pertama, melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini dapat memenuhi kebutuhan siswa, di mana saya mengikuti gaya belajar siswa. Mungkin gaya belajar siswa itu dikategorikan menjadi 3, ada visual, ada auditori, dan ada kinestetik seperti itu. Ya, kira-kira nih, kapan Bapak akan melakukan aksi tersebut? Sepertinya minggu depan. Oh iya, bagus ya Pak ya. Jadi kemungkinan ini bisa dilakukan Pak? Insya Allah Bu, insya Allah nanti saya lakukan di sekolah, di kelas saya. Mungkin saya akan menelpon ibu, menghubungi ibu lagi. Siap, saya akan, pokoknya nanti apapun aksi Bapak, perkembangan Bapak, nanti kita bertemu lagi ya Pak ya dalam pembicaraan kita selanjutnya. Saya juga ingin tahu perkembangan dari aksi yang Bapak lakukan itu bagaimana. Siap. Iya. Oh, jadi dari hasil pembicaraan kita hari ini apa yang sudah Bapak dapatkan? Alhamdulillah saya dapat inspirasi dari ibu, mungkin dapat pengetahuan baru, telah memberikan solusi-solusi kepada saya mengenai pemecahan masalah yang ibu berikan kepada saya, seperti itu. Semangat ya Pak ya, saya Ya, baik, yakin terima bisa kasih. Pak ya. Ya. Terima kasih ya Pak Ya, ya. terima kasih. Ya.